warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Nur Rahmawati selaku Kepala Sekolah SDN Nononati dan Bapak Ibu guru semua yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman budaya positif. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas limpahan karena atas tuntunan beliau kita bisa berada pada zaman yang sekarang ini, yakni yang beragama Islam. Di sini sebelumnya saya ingin mengucapkan salam dan bahagia buat kita semua. Pada pagi hari ini kita akan memulai acara ini. Dan terlebih dahulu sebelum memulai acara, marilah kita berdoa dulu. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk memandu doa. Ya, untuk Pak Yasin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa bersama-sama ya agar acaranya berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa dimmanil qalbi wa diwajhil karim wa waliyika min titamati wa da'wati mustajabah akin hasanah khusus min anfusi hadiyan hadrati wa nadri wa yasmanji wa kadil ladina kafaru yusrifuna kabiyan sunni kama sami'u dhikra qur'an innahu mujrim wa ma illa dhikra qur'anin mubin wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Allahumma rahman nabiyyin wa khifdil mursalin wal ilhama malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin atas doa yang dipimpin pada tadi ya. Berikutnya ini ada sedikit pantun pembuka ya. Jalan santai tersandung batu, lalu dilempar masuk sumur. Belajar jangan mengenal waktu, juga jangan mengenal umur. Ini adalah semangat buat kita semua Bapak Ibu ya, agar kita selalu berusaha untuk mencari ilmu meskipun umur kita sudah berkepala lebih dari 17 tahun ya Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya adalah kita sedikit ice breaking biar kita lebih semangat lagi. Kalau saya bilang panjang nanti Bapak Ibu, tolong Bapak Ibu tangannya dibeginikan panjang. Kalau pendek, nah diginikan. Kalau saya bilang panjang lagi berarti melebar, pendek mengecil. Paham nggih? Oke. Bisa berdiri dulu Bapak Ibu. Oke. Kita awali dulu pelan-pelan dulu, nanti agak cepat biar seru ya. Coba nih. Kita coba dulu. Panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Ya, jadi ya ini bisa kita terapkan juga pada anak-anak ya, biar mereka itu belajar dengan tersenyum. Nah, berarti kita sudah siap ya Bapak Ibu untuk saling belajar, menguatkan pemahaman bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini sedikit pengantar mengenai tema kita hari ini tadi ya. Lingkungan yang aman dan nyaman berbasis disiplin positif di sekolah akan berdampak secara maksimal pada perkembangan dan pembentukan peserta didik. Jadi di sini diawali dengan sekolah yang kita cita-citakan itu muridnya yang seperti apa. Di sini terlihat bahwa murid memiliki kompetensi dan karakter Pancasila. Jadi di sini didukung banyak sekali kegiatan yang ada di sekelilingnya, yaitu yang pertama kepemimpinan untuk perbaikan layanan berkelanjutan, kemudian pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi, berikutnya pembelajaran yang berpusat pada murid, dan yang terakhir adalah iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Nah ini ya intinya. Berikutnya ini sedikit mengenalkan tentang teori kontrol atau choice theory dari William Glasser. Ya, ini berhubungan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa kita sebagai pendidik tugasnya hanya menuntut anak-anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya, baik sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Dari teori kontrol tersebut, ini
memberikan pemahaman bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi sekali lagi ya, kita tidak bisa mengontrol si A, si B untuk menjadi seperti apa yang kita harapkan. Tetapi mereka sendiri yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Sama halnya dengan kita, kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, bahwa semua perilaku manusia untuk melakukan sesuatu itu memiliki tujuan. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, serta pengembangan komunitas berbasis aset atau kekuatan. Dan yang terakhir, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini jelas ya, kebutuhan setiap individu itu berbeda. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami orang lain. Dan yang ketiga, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, jadi untuk materi diseminasi kali ini kita membahas 6 poin yang berhubungan dengan budaya positif. Yang pertama di sini adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Jadi setelah memahami 6 materi ini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengaplikasikannya di kelas ya, karena ini sangat bermanfaat sekali untuk mencapai pendidikan yang berpihak pada murid dan untuk mencapai budaya positif yang maksimal di sekolah kita. Jadi ini masih ada hubungannya dengan visi kita kemarin ya. Nah, kita masuk pada materi 1. Di sini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Masih semangat Bapak Ibu? Oke, alhamdulillah ya. Jangan terlalu tegang Bapak Ibu, kita santai nih, kita belajar bareng di sini. Saya beserta Bapak Ibu semuanya di sini belajar bareng-bareng mengenai budaya positif ini. Oke, materi 1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya kita pahami dulu makna dari disiplin. Bahasa disiplin ini berasal dari bahasa Latin. Ya, kata disiplin ini berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini terkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi di sini garis besarnya adalah disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Karena memang kalau tidak disiplin mungkin seseorang atau siapapun yang ada di sekelilingnya mungkin akan merasakan ketidaknyamanan. Yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Karena itulah dinamakan dengan universal, berarti secara global, menyeluruh, tidak hanya memandang satu suku tertentu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan ini diharapkan seseorang atau murid itu bisa menampilkan atau mengeluarkan mewujudkan motivasi intrinsik mereka
tidak hanya motivasi ekstrinsik yang ada hubungannya dengan dunia luar mereka, mungkin dari bapak ibu guru atau lingkungan penghargaan dan sebagainya. Jadi kita balik lagi pada nilai-nilai kebajikan universal. Di sini mengarah pada profil belajar Pancasila. Ya, jadi dimensi yang ada pada profil belajar Pancasila itulah yang kita gunakan sebagai nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi 6 nilai-nilai kebajikan universal ini yang akan kita usahakan untuk keluar dari dalam diri anak-anak sebagai motivasi intrinsik. Berikutnya materi yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Jadi kalau tadi kita sudah membahas mengenai disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan, berikutnya adalah teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ada 3 motivasi perilaku manusia, ya Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya di sini murid melakukan suatu disiplin diri itu karena ia takut dihukum. Misalnya kalau tidak mengerjakan PR atau mungkin datang terlambat, aku harus berangkat pagi, aku harus mengerjakan PR agar tidak dihukum. Itu namanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Mungkin terkadang kita sebagai guru ya, itu terkadang memberikan suatu hadiah. Siapa yang mau maju ke depan, ini saya kasih pulpen 1. Atau siapa yang mau maju ke depan, saya kasih kue 1. Mungkin Buya seperti itu kadang-kadang ya. Nah, jadi di sini ternyata itu juga merupakan satu motivasi eksternal ya, yang membuat suatu anak itu melakukan sesuatu. Jadi untuk mengharapkan imbalan tadi, untuk mendapatkan penghargaan. Ya. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Jadi dia sudah merasa, mungkin sudah terbentuk dalam dirinya, aku harus belajar, aku kepingin pandai, aku ingin mencari ilmu, aku ingin mahir dalam bidang ini. Tidak terpengaruh oleh motivasi yang lain, tapi sudah muncul dari dalam dirinya sendiri. Jadi inilah yang akan kita bangkitkan dari anak-anak. Dan ini disebut motivasi internal. Jadi untuk 3 motivasi ini, 3 teori motivasi ini, untuk motivasi yang pertama dan kedua ini termasuk motivasi eksternal, dan yang ketiga menghargai diri sendiri itu termasuk motivasi internal. Inilah yang menjadi tujuan disiplin positif yang akan kita usahakan untuk kita capai pada sekolahan kita, terutama pada anak-anak otomatis. Berikutnya, hukuman dan penghargaan. Terkadang kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita memberikan hukuman. Ataupun terkadang yang tadi, anak-anak melakukan suatu kebaikan, ya, kita memberikan suatu penghargaan. Ternyata itu ada dampak negatifnya, sehingga kita tidak memasukkan ini ke dalam disiplin positif ya. Kalau kita balik lagi ke sini, teori motivasi tadi, yang pertama kan hukuman, yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan, ini masuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga menghargai diri sendiri, ini yang motivasi internal dan merupakan tujuan positif kita. Nah, 1 dan 2, nomor 1 dan 2 itu termasuk disiplin negatif, Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Karena membawa dampak yang negatif ke depannya. Hukuman dampaknya menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, ya, memaksa, ada paksaan, murid menyembunyikan kesalahan. Terkadang kalau kita kejar terus dengan omongan-omongan kita hardik anak-anak itu kan akhirnya dia tambah berbohong, gitu loh, tidak keluar kejujurannya. Jadi di sini murid malah menyembunyikan kesalahan. Dan yang terakhir, murid menjadi rendah diri.
Kemudian penghargaan ini juga tidak efektif, Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan, ada sifat iri mungkin dari temannya, mungkin kalah sedikit waktu detik gitu aja, aku kalah padahal aku bisa loh, ya aku jadi gak dapat permen dari Bolia. Nah mungkin seperti itu ya. Kemudian mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, dan merampas hak menghargai dirinya. Jadi di sini nanti anak akhirnya kurang menghargai dirinya sendiri karena ada motivasi dari luar, penghargaan. Jadi dia mengejar target penghargaan itu tadi, Bapak Ibu. Nah ini sedikit mengenai keterangan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau kita membicarakan hukuman, pasti kita berhubungan juga dengan yang namanya konsekuensi dan juga restitusi. Kalau hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Diterima atau tidak diterima sama anak harus diterapkan, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini satu arah, kita yang menerapkan hukuman, kita yang menetapkan jenis apa hukuman yang kita kasih ke anak-anak. Ini namanya hukuman. Sehingga anak merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin akhirnya keluar rasa dendam karena merasa dihakimi seperti itu, ya. Korban mendapatkan keadilan. Biasanya yang menjadi korban itu mendapatkan keadilan, dan yang menjadi pelaku, nah ini yang merasakan hatinya rasanya mungkin marah, emosi seperti itu, tidak terima, ya itu. Kemudian yang konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi ini biasanya cenderung kita sudah menerapkan aturan, peraturan, tetapi dilanggar sama anak, kita balikkan lagi ke anak, peraturannya seperti apa, ya. Jadi di sini konsekuensinya ini sesuatu yang harus terjadi. Jadi harus ada konsekuensi seperti yang kemarin mungkin terjadi pada anak didik kita, ya beberapa anak didik kita akhirnya Bu Rizky memberikan konsekuensi tersendiri terhadap peserta yang melanggar aturan seperti itu. Untuk anak-anak di sini juga merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Korban bisa diabaikan dan murid atau anak dibuat tidak nyaman. Nah, jadi dia juga merasa tidak nyaman karena harus melaksanakan konsekuensi dari perilakunya sendiri. Berikutnya yaitu restitusi. Restitusi merupakan pilihan yang bisa menguatkan untuk anak dalam jangka waktu panjang. Jadi anak-anak akan merasakan efek dia melakukan suatu kesalahan dan memperbaikinya sendiri. Sini ya, korban mendapatkan ganti dan anak akan mendapatkan penguatan. Jadi penguatan positifnya ada pada restitusi. Misalnya skip. Nah, materi yang ketiga yakni keyakinan kelas. Ini sekarang yang lagi gencar-gencarnya kita laksanakan di kelas ya, apalagi masih tahun ajaran baru. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sebenarnya apa sih bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas ini sifatnya memaksa, dan ini yang membuat kita bahwa anak harus datang tepat waktu, tidak boleh makan dan minum di kelas, itu yang membuat kita. Jadi merupakan suatu aturan yang datangnya dari satu arah, itu adalah peraturan. Sedangkan keyakinan kelas ini yang membuat adalah anak-anak beserta kita sebagai guru yang memandu anak-anak, sehingga mereka membuat peraturan mereka sendiri, membuat keyakinan mereka sendiri apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas untuk menciptakan kelas yang kondusif tentunya ya. Jadi kita sebagai guru, kita akan memandu anak-anak ya, mendukung mereka untuk menciptakan aturan-aturan mereka sendiri sehingga mereka bisa menerapkannya sendiri, bertanggung jawab atas apa yang diatur sendiri melalui peraturan yang mereka buat sendiri, itu tadi yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik dan kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan, karena akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi
motivasi intrinsik akan keluar dengan sendirinya kalau kita menerapkan keyakinan kelas di kelas. Ya. Bapak Ibu, ini penting sekali untuk dilaksanakan. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ya. Ini biasanya kita membutuhkan alat-alat sedikit untuk membuat ini, yang tentunya berkolaborasi dengan murid. Yang pertama di sini mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Jadi kita ajak ngomong anak-anak. Kira-kira apa anak-anak ya yang harus kita taati di kelas ini biar kelasnya bisa tertib kalau pelajaran, bisa disiplin, seperti itu ya. Kita tanya mereka untuk mengeluarkan ide-ide mereka, pendapat mereka ya. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar ya, kertas ukuran poster, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat mereka. Di sini kita bisa menggunakan kertas post-it, Bapak Ibu. Kita bagikan ke anak-anak warna-warni, kita tuliskan, kita berikan kepada mereka, dan kita menyuruh mereka untuk menulis di kertas post-it. Peraturan seperti apa yang bisa kita terapkan di kelas ini, ya, untuk dipatuhi bersama-sama, ya. Seperti itu caranya nanti. Setelah anak-anak menuliskan, misalkan tidak boleh makan di kelas Bu, oke. Yang lain tidak boleh bermain di kelas Bu, oke. Ya. Kemudian setelah anak-anak menulis di kertas post-it, kita tempelkan ke papan tulis di depan atau bisa di kertas. Nah, berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi biasanya anak-anak kalau menuliskan aturan itu pasti tidak boleh makan di kelas, tidak boleh ramai di kelas. Nah seperti itu. Kita ajak anak-anak untuk mengubah kalimat-kalimat negatif tadi menjadi kalimat positif. Ya, misalnya mari bersikap sopan di dalam kelas, misalnya ayo tertib di kelas, misalnya makan minum di luar kelas. Nah, seperti itu mungkin ya. Jadi kita ciptakan kalimat-kalimat yang positif. Kita ubah kalimat anak-anak tadi yang bentuknya negatif, yang banyak kata tidak menjadi kalimat positif. Berikutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kalau sudah dicatat, ya kita lihat, kita kumpulkan mana yang sekiranya kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang sama, Bapak Ibu ya. Tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilahkan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi setelah terbentuk keyakinan kelas, kita suruh anak-anak itu untuk menandatanganinya semuanya, meskipun anak kecil tidak bisa tanda tangan, disuruh aja menulis namanya di kertas yang sudah ada tulisan keyakinan kelasnya tadi. Berikutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Kalau sudah tertulis tercipta keyakinan kelas, kita tempelkan di dinding kelas biar semua anak-anak bisa melihatnya dan membacanya setiap hari. Ya, jadi secara tidak langsung nanti anak-anak akan terbiasa dengan aturan-aturan kelas yang sudah disepakati bersama tadi. Berikutnya materi yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama ini yang ada di tengah-tengah itu survival, bertahan hidup. Kebutuhan manusia untuk bertahan hidup pasti ya berupa makanan, minuman, ya tuh. Kemudian yang kedua adalah freedom, kebebasan. Setiap orang terkadang kepingin bebas, merdeka. Nah seperti itu ya, kebebasan. Berikutnya penguasaan atau power. Yang berikutnya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima.
kebutuhan ini yang sering kali terjadi pada anak-anak ya. Kasih sayang dan rasa diterima atau belonging. Next yang terakhir yaitu fun atau kesenangan. Nah, ini salah satu contoh dari kebutuhan-kebutuhan tadi yang berhubungan dengan sikap disiplin anak-anak. Di sini salah satu contohnya adalah perilaku siswa memukul teman yang menghinanya. Nah, kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kekuasaan atau power. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ya. Di sini ya. Jadi kalau merasa istilahnya mungkin dia berotot, kuasa ya, bisa dia itu dijadikan pemimpin kelas mungkin, mempunyai kekuasaan untuk mengatur teman-temannya. Tapi kita arahkan pada hal yang positif. Kemudian kalau di suatu sekolah itu ada ekstra karate mungkin ya, kita arahkan juga untuk mengikuti kegiatan ekstra karate. Berikutnya yakni perilaku siswa menyebarkan gosip tentang teman sekelas, menjelek-jelekkan temannya. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi, cinta dan kasih sayang. Kalau saya menjelek-jelekkan orang lain, mungkin ada orang yang akan suka sama saya. Jadi si A berusaha untuk jelek-jelekan si B di hadapan gurunya. Bu, mbak itu lo tidak pernah bawa buku, tidak pernah belajar juga di rumah, kalau di rumah main HP-an terus bu. Nah, padahal si B yang diadukan tadi itu tidak sejelek itu gitu loh ya. Jadi di sini si A berusaha untuk mencari cinta dan kasih sayang, berusaha untuk mencari perhatian kita dari Bapak Ibu guru ya. Ya jadi kita sebagai guru harus pandai-pandai menelaah anak ini ngomong seperti itu tujuannya untuk apa. Nah, jadi kita bisa protek ke si B juga. Oke. Berikutnya, perilaku siswa menjatuhkan teman saat teman sedang berjalan di lorong sekolah. Kebutuhan yang mungkin berusaha dipenuhi adalah kesenangan atau fun ya. Jadi dia tujuannya hanya bercanda, tapi tidak sengaja menyakiti temannya. Nah, ini sering ini perilaku siswa mengganggu di kelas. Dia ingin bebas, mungkin dia ingin istirahat lebih cepat atau apa ya. Jadi dia mengganggu temannya di kelas. Ya, kebebasan. Berikutnya materi yang kelima yakni 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu meliputi ini Bu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Jadi di sini 5 posisi kontrol ini adalah pada kita sebagai guru. 5 posisi kontrol guru terhadap anak didik kita yang mungkin mengalami atau melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran tentang disiplin. Yang pertama yakni posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Yang kedua pembuat orang bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau dan yang kelima adalah manajer. Dari kelima posisi kontrol ini yang paling bagus untuk dilakukan adalah posisi manajer Bapak Ibu. Ini ya. Kita sekarang berusaha untuk mencari tahu ya bedanya apa sih penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau atau manajer, karena ini penting sekali buat kita sebagai guru ya. Jadi kita berusaha untuk mencari solusi yang terbaik itu kita menjadi apa ya. Berikutnya yang pertama yakni penghukum. Posisi penghukum, guru biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir murid atau peserta didik yang bersalah atau melakukan kesalahan. Kemudian biasanya mengatakan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Istilahnya seperti mengancam Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru hendaknya menghindari posisi menghukum ini. Ya, karena dampaknya itu panjang buat anak-anak nantinya ke depannya. Karena di sini hasilnya anak akan memberontak. Anak akan menyalahkan orang lain, mencari-cari orang lain untuk disalahkan, kemudian berbohong. Berikutnya yaitu membuat orang merasa bersalah. Di sini guru itu biasanya berceramah,
dan mengatakan seharusnya kamu itu gini. Nah, ibu kecewa sekali dengan kelakuan kamu tadi. Nah, seperti itu ya. Nah, hasilnya anak mungkin menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Tetapi ini di dampak lain, anak merasa rendah diri. Kalau yang penghukum tadi bisa jadi dampak panjangnya, anak akan mengulang kesalahan. Seperti itu. Berikutnya menjadi teman, posisi sebagai teman. Di sini guru biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Jadi seolah-olah kita yang mencarikan alasan kenapa dia terlambat, kita pancing-pancing dengan alasan-alasan yang kita sampaikan. Biasanya guru berkata juga, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat loh ya, ibu tidak pernah bantu kamu. Nah, berusaha untuk menjadi teman seperti itu. Kemudian hasilnya pada anak akan merasa ketergantungan, tergantung dengan omongan guru tadi. Oh, bu guru seperti ini, bu guru seperti ini. Jadi tidak ada rasa tanggung jawab dari dalam diri sendiri. Ya. Jadi di sini dampak kedepannya anak menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Berikutnya adalah posisi pemantau. Pada posisi pemantau, guru berbuat apa? Nah, guru di sini biasanya menghitung dan mengukur. Maksudnya apa menghitung dan mengukur? Menghitung ini maksudnya adalah melihat anak ini berapa kali melakukan kesalahan. Ya. Mengukur di sini adalah yang menjadi target ukuran di sini adalah peraturan yang ada di sekolah. Jadi dihubungkan antara perilaku kesalahan perilaku anak tadi dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Makanya disebut pemantau. Ya. Jadi guru akan mengingatkan peraturan-peraturan yang ada. Dan pada anak hasilnya anak akan berusaha menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak diawasi, anak akan berbuat salah lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi untuk memantau ini menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Nah, posisi yang terakhir inilah posisi manajer. Ini yang paling bagus untuk diterapkan ketika anak-anak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Jadi di sini guru harus bagaimana? Nah, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang kita yakini, keyakinan kelas kita seperti apa, ya? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, memancing anak untuk mencari solusinya sendiri. Ini adalah posisi manajer. Hasilnya menguatkan pribadi. Jadi anak-anak akan menemukan solusinya sendiri dari kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi misalnya mencari perbaikannya sendiri, gitu. Misalnya tadi terlambat, mungkin karena tidurnya kemalaman. Nah, solusinya apa? Oh, berarti tidur saya nanti nggak malam-malam, Bu. Saya tidur lebih awal, bangun saya juga lebih awal. Nah, itu ya. Jadi kita menggali tanggung jawab anak itu sendiri. Di sini makanya disebut dengan menguatkan pribadi. Karena dampaknya nanti anak akan bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Dan yang terakhir ini adalah materi tentang segitiga restitusi. Ya, ini yang paling menarik ya, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen ya. Ini dari Gosen ya, kalimat yang disampaikan oleh Gosen bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi di sini melalui restitusi ini anak-anak akan memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Bukan kita yang menuntun mendidiknya seperti ini atau menginginkan anak-anak berbuat seperti yang kita harapkan, tidak. Tetapi anak-anak sendiri nanti yang akan menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi atau kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan. Untuk segitiga restitusi ini ada 3 langkah atau 3 tahap Bapak Ibu. Ya, yang pertama menstabilkan identitas
menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi kita kalau menerapkan segitiga restitusi pada anak-anak, kita usahakan untuk melalui 3 tahap ini. Saya ulangi lagi, tahap yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan ini maksudnya apa? Keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama-sama dengan anak-anak tadi. Sekarang kita bahas satu demi satu 3 tahap tadi. Yang pertama menstabilkan identitas. Nah, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi di sini biasanya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, kita teruskan dengan kalimat-kalimat lainnya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Tuh. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, istilahnya ini ya, kita gunakan kalimat-kalimat ini untuk menstabilkan identitas pada anak yang tadi merasa mungkin bersalah atau merasa dirinya apa ya seperti itu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, kebutuhan dasar, apakah itu power, freedom, love and belonging, fun atau survival. Jadi di sini pada validasi tindakan yang salah, guru itu biasanya berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tahu apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Kita pancing anak-anak dengan kalimat-kalimat itu. Berikutnya, menanyakan keyakinan kelas G yang dimaksud. Anak melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Pada kegiatan menanyakan keyakinan ini, biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah ini? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ini menanyakan keyakinan. Jadi kita hubungkan pertanyaan-pertanyaan ini ya dengan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk, kita buat dan sudah kita tempelkan di kelas. Sehingga anak akan menghubungkan, oh iya Bu, sikap saya tadi itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang ini. Datang tepat waktu. Nah, misalkan kalau kesalahannya adalah datang terlambat, seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah contoh segitiga restitusi, Selamat ucapkan nilai Waalaikumsalam. Maaf saya terlambat. Selamat ucapkan nanti kamu lebih bisik ya. Sekarang duduk pelajaran dulu. Ya, sekarang duduk dulu. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di kelas Dewan. Apakah kamu sudah tahu kenapa aku disimpan di sini? Iya, karena saya terlambat ke sekolah. Nanti kamu berangkat ke sekolah juga? Sampai 3 minggu. Apakah kamu tahu peraturan sekolah ini maksudnya apa? Tentu juga. Nah, kira-kira kalau kamu berangkat dari rumah jam 7 itu, apakah
Terus apakah kamu mulai laki atau tidak? Tidak. Pasti kamu punya alasan kamu kenapa kamu datang terlambat. Coba jelaskan dulu. Saya sebenarnya kemalaman karena saya mau Jadi akhirnya kamu bangun kesiangan. dia Bu. Di sini sudah melarang kamu perbaiki. Tapi kamu harus tahu waktu dan bisa membagi waktu antara jam belajar kamu sama teman. Kalau seperti ini artinya kamu datang terlambat. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan kamu tersebut? Dia dulu saya bersedia Sekarang misalnya, apakah datang terlambat itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Bu. Sekarang kami sudah tahu kalau datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita. Masih ingat kamu keyakinan kelas itu apa saja? Jangan tepat waktu mengatakan waktu yang sedang dihabiskan. Baik, sekarang bisa tanya, langkah-langkah apa yang kamu bisa lakukan agar kamu bisa datang tepat waktu ke sekolah? Mulai kapan ini kamu lakukan? Mulai malam ini Bu. Baik, kamu sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang itu doakan kamu semakin pandai dan selalu mentaati peraturan sekolah. Iya Bu. Baik, sekarang kamu boleh istirahat sama teman-teman ya. Boleh silakan. Ya, jadi itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, contoh dari penerapan segitiga restitusi di kelas, di mana tadi si embun datang terlambat ketika pelajaran di kelas sudah dimulai. Nah, setelah kita menyuruh anak itu duduk dan mengikuti kegiatan pembelajaran, baru ketika istirahat kita panggil anak tersebut dan kita ajak komunikasi. Oke, kita ajak komunikasi, kita cari tahu alasan dia kenapa kok sampai terlambat, kemudian apa solusi dia biar tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita tidak menerapkan kamu nanti harus seperti ini, kamu harus seperti ini, tidak Bapak Ibu ya. Kalau itu sudah keinginan kita yang kita inginkan ya, anak ini harus sesuai dengan keinginan kita, tidak ya. Kita kembalikan lagi pada anak itu tadi dan kita hubungkan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas. Nah, di ini kalimat yang biasa kita jumpai yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya. Engarso sung tulodo. Pemimpin memberikan tauladan di depan. Kemudian budaya positif hanya bisa dihadirkan guru yang positif. Sekali lagi, budaya positif hanya bisa dihadirkan oleh guru yang positif. Positif pikirannya, positif perbuatannya, dan positif tindakannya. Dan itu semua dimulai dari mana? Dimulai dari diri kita, di mana diri kita ini adalah sebagai seorang guru Bapak Ibu. Jadi anak-anak akan melihat kita ya, mencontoh diri kita karena kita adalah guru yang memulai kegiatan atau budaya positif di sekolah. Demikian Bapak Ibu semua sedikit materi tentang budaya positif dari saya. Terima kasih. Sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo. Ya, monggo. Oke. Tolong disebutkan namanya nih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kiswati, menghandle guru kelas 1. Ya, Bu Yus, ini juga mungkin pertanyaan atau tambahan mau disimpulkan. Saya sudah mempelajari ini di BMN juga. Kemudian juga sudah menerapkan di kelas 1 mengenai tadi yang dibahas Bu Yus. Cuma kendala saya itu begini Bu Yus. Anak kelas 1 itu kan masih bergantung sekali dengan orang tua, sehingga ini masalah telat Bu Yus, telat datang setiap hari. Saya tanya, ternyata ibu
jualan dan harus menata dagangannya dulu, sehingga sampai saat ini belum bisa disiplin datanya, masih telat karena alasannya juga begitu. Orang tua menyetorkan dagangan dulu, kemudian di rumah juga ada momong adiknya, jadi sampai saat ini saya masih memaafkan dia, walaupun setiap hari juga mengingatkan, tapi ya itu tadi kendala yang di lapangan yang ada. Saya kira itu Buyus, mohon pencerahan mungkin atau ibu-ibu yang lain barangkali bisa saya terapkan untuk menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Gis. Dihubungkan dengan budaya positif atau disiplin positif dengan sekolahan antara murid, guru dengan wali murid ya. Di sini kasusnya pada kelas 1 adalah siswa selalu datang terlambat, di mana background orang tuanya adalah pedagang yang harus mengantarkan dulu barang dagangannya sebelum mengantarkan anaknya ke sekolah. Seperti itu Bu Gis. Nah, Bu Giswati sudah berusaha untuk mengingatkan si anak, tapi mungkin kurang satu Ibu. Ini masukan dari saya nih. Monggo Bu Gis memanggil orang tuanya. Oh sudah dipanggil orang tuanya. Oke, kalau sudah dipanggil orang tuanya dan anaknya diingatkan, menurut saya kalau mengingatkan anak hendaknya terus Bu ya, terus diingatkan anaknya ini ya, karena pembentukan karakter itu memang kita tidak bisa seperti membalikkan tangan yang hanya butuh 1 menit. Kita butuh waktu dan kita butuh proses ya Bapak Ibu. Entah itu 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin 1 tahun atau lebih. Itu sangat sulit sekali, apalagi kalau kita itu kurang dukungan dari wali murid. Jadi mungkin kalau misalkan Bu Gis sudah menegur anak atau sudah berkomunikasi dengan orang tuanya, nah ada 2 jalan lagi. Yang pertama, tetap dilakukan peneguran pada anak dan mengingatkan, istilahnya mengingatkanlah ya, mengingatkan si anak itu untuk datang tepat waktu ya, minimal tepat waktu, kalau bisa sebelum waktunya kan seperti itu. Kedua, mungkin bisa dicoba lagi untuk memanggil orang tuanya. Jadi tidak apa-apa, kita lakukan aja berkali-kali. Yang penting kita terus komunikasi sama orang tuanya dan kita sampaikan dengan bahasa yang baik, mungkin yang tidak menyinggung orang tua seperti itu. Karena kita tahu memang kebutuhan rumah tangga itu juga penting ya. Dan mungkin orang-orang yang lebih mengutamakan dagangannya atau mencukupi kebutuhan hidupnya itu merasa ini lebih penting dari anakku berangkat pagi ya. Jadi mereka mengutamakan yang itu dulu, mungkin seperti itu ya. Jadi bisa diterapkan terus, diingatkan terus anaknya, dan mungkin mencoba lagi untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Dan yang ketiga, nah ini kita harus selalu mendoakan ya. Kita doakan anak didik kita biar bisa datang tepat waktu, tapi juga melalui contoh-contoh kita juga sebagai guru. Balik lagi tadi deh Bapak Ibu. Nah ini guru ya, positif pikirannya, positif perkataannya, positif tindakannya. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sebagai guru. Karena kita guru adalah teladan bagi anak-anak. Kalau bahasa Jawa, guru digugulan di diri. Jadi kita beri contoh anak-anak kita. Datang lebih awal, kita ajak anak-anak baris di depan bersalaman ataupun membaca ayat-ayat suci Quran bersama-sama di kelas sebelum pelajaran. Nah seperti itu. Jadi kita adakan komunikasi atau pendekatan hati dulu. Seperti itu, Bu Gis, itu masukan dari saya. Iya, butuh waktu. Iya, mengubah karakter itu tidak seperti membalikkan tangan. Butuh waktu yang lama sekali. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ya, Bu Rizky, ada pertanyaan? Mungkin bukan pertanyaan. Oh ya, masukan. Ya, monggo. Kalau misalnya ini juga minta pendapat Bapak Ibu yang lain gitu. Apalagi ini untuk kelas 1 gitu. Kalau misalnya diberi konsekuensi bagaimana? Tadi kan kalau hukuman itu kan menyakitkan gitu.
Jadi konsekuensinya pun itu tidak yang terlalu berat karena ini kan anak kelas kecil, kelas 1 bulan gitu. Karena kalau terus menerus seperti itu, terus kita mengokekan gitu, mengiyakan gitu kan, dari sisi orang tuanya, dari sisi anaknya juga malah apa-apa, tapi kan sama berguru ya digituin aja gitu. Mungkin bisa diberi, atau berarti sudah memberi konsekuensi, mungkin bisa disampaikan. Nanti bisa diberi ide sama berguru. Untuk konsekuensi untuk kelas 1 masih awal-awal begini, saya belum bisa Rizky. Bukannya saya tidak bisa, saya belum bisa menerapkan. Karena apa? Di awal-awal ini saya itu menerapkan anak senang di sekolah. Anak senang di sekolah itu dulu. Kalau sudah senang, kalau sudah nyaman dengan saya, nanti saya akan membentuk karakternya. Nanti kalau konsekuen apa ya, bisa jangan gitu lagi ya, itu aja mungkin. Karena kalau itu terus kan gak enak ya, malu kayak gitu. Jadi saya belum bisa menerapkan konsekuensi hukuman yang seperti anak yang sudah besar, karena masih merayu. Kelas 1 awal itu masih merayu bagaimana caranya anak-anak itu senang di sekolah. Nah itu dulu, sambil menerapkan disiplin kelas, disiplin sekolah. Memang pelan-pelan, tidak mudah kelas 1. Karena di kelas saja kita untuk membiasakan duduk itu aja luar biasa, butuh waktu. Demikian, memang harus sabar. Terima kasih dulu ya. Baik, tadi kalau menurut Bu Rizky, bagaimana kalau dicoba untuk menerapkan konsekuensi ya, Bu Rizky? Kisnya bilang ini kelas 1 tidak bisa melakukan konsekuensi. Kalau menurut saya mungkin ya, mungkin kita bisa melakukan yang namanya segitiga restitusi tadi. Tetapi otomatis kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang sangat bersifat anak-anak. Ya, kita seolah-olah antara sambil guyon, antara tidak serius, kita bawa anak-anak ke arah situ. Kita coba ya komunikasi yang dekat sekali. Ibaratnya itu tidak terlalu kaku atau tidak terlalu kasar, keras, enggak. Tapi kita ajak omong-omongan gitu mungkin. Tapi istilahnya mengarahnya pada segitiga restitusi. Cuman istilahnya ya itu tadi kita pancing anak-anak ngomong gini, bisa enggak besok ayo datang itu, besok bersama bro, oke misalnya datang sebelum jam ini ya, bisa ayo bawa itu hari itu. Nah mungkin ya seperti itu. Jadi penyampaiannya ke anak kecil, anak kelas 1 itu mungkin memang harus sangat sangat dunia anak sekali ya, seperti itu. Mungkin masukannya seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya tambahan bagus sekali, Bu Ria monggo. Oke, mungkin saya mau ngasih tambahan yang terkait masalahnya berkes yang anak terlambat. Kalau menurut saya dia terlambat itu kan faktor yang paling besar kan dari orang tuanya. Jadi orang tuanya itu kalau punya anak masuk SD, berarti kan dia punya konsekuensi. Saya harus bangun pagi supaya anak saya berangkatnya juga pagi gitu. Karena pengalaman saya juga gitu. Anak saya sekolah di Sidoarjo, jadi saya harus lebih pagi dari sebelumnya seperti itu. Nah ini kalau menurut saya yang sering dikejar itu harus orang tuanya yang dikejar itu. Karena apa? Anak kelas 1 kan masih belum tahu ya tanggung jawab itu seperti apa, terus konsekuensinya seperti apa kalau saya telat seperti itu. Jadi yang harus dinasehati terus menerus itu orang tuanya. Iya, dikasih pengertian kalau jenengan punya anak sekolah itu jenengan ya harus bangunnya lebih pagi, menyiapkannya lebih pagi, apalagi jualan seperti itu. Nah itu yang diberi pengertian lebih dulu dan lebih sering itu kalau menurut saya orang tuanya. Iya, kalau anak kan dikasih tahu ya kan kalau di rumah ya tergantung orang tuanya gitu. Soalnya kan ini masalah di rumah bukan di sekolah. Di sekolah kan cuma imbasnya ya berangkat telat, tapi kan masalahnya itu di rumah karena tidak bisa memanajemen waktu orang tuanya seperti itu. Terima kasih.
sekali masukan dari Buria ya. Jadi Bugis ini ada masukan bahwa mungkin Bugis melakukan pola konsekuensi atau restitusi terhadap orang tuanya ya, karena memang betul sekali kalau kita menyekolahkan anak pasti ada konsekuensi yang lain, di mana kita harus mengorbankan salah satu, milih mengorbankan anak apa mengorbankan dagangannya, ibaratnya seperti itu ya. Padahal keduanya juga merupakan hal yang utama, tapi di sini berhubungan dengan anak dan pendidikan kita usahakan untuk memberikan pemahaman bahwa kita mempersatukan dulu pendidikan anak. Seperti itu nggih, Bapak Ibu nggih. Sepakat nggih? Oke. Untuk waktunya saya rasa sudah cukup nggih, Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diluangkan buat kegiatan pada pagi hari ini. Sekali lagi saya ucapkan, dan apabila ada kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman-teman. Halo, nama saya Ambon. Saya senang sekali membuat keyakinan kelas. Saya Fian. Saya senang bisa membuat keyakinan kelas dengan teman-teman. Keyakinan kelas sangat penting untuk dibuat karena bisa menciptakan ketertiban kelas. Keyakinan kelas sangat penting untuk dilakukan karena bisa mengingatkan tanggung jawab. Kelas penting sekali untuk dibuat karena bisa meningkatkan kerukunan di kelas. Demikian video dari aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah saya. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semuanya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.